Xiaohu pun bertanya kalau elemen iblis tak mempengaruhi dirinya kan? Awalnya sangat bahaya, tapi sekarang sudah mereda. Tiba-tiba Liman melaporkan kalau ada dua tim pemburu yang akan memasuki lembah. Sepertinya besok mereka harus ke sana. Movan mulai menjelaskan rencana mereka. Monster kadal adalah monster jenis amfibi. 50 tahun lalu, seluruh lembah Sicau adalah sarang monster raksasa kadal. Tapi sekarang mereka berkembang biak begitu cepat karena kadal raksasa bercangkang yang ada di tengah rawa. Kalau membunuhnya, maka bisa mengontrol perkembangbiakan monster kadal. Tapi monster itu sangat pintar dalam menyamar, dan juga sangat kuat. Hanya mereka bertiga tak akan bisa membunuh monster itu. Tapi ada satu hal yang bisa membuatnya menjadi mungkin. Di lembah Sicau tidak hanya ada monster kadal, ada juga serangga beracun yang unik. Ternyata racun yang buat Liman pingsan sebelumnya adalah racun dari serangga itu. Rencananya memancing serangga beracun dan kadal raksasa bercangkang ke tempat gundukan lumpur dan membiarkan mereka bertarung sampai mati. Tapi masalahnya, sebelum memancing mereka bertarung, kita yang akan mati duluan. Tak perlu khawatir, ada sebuah jalan di belakang gua mereka yang dapat menyebabkan sungai bawah tanah mengering, dan pusatnya ada di bawah rawa itu. Fondasi susunan batu di sana sangat rapuh, sehingga bisa diledakkan dengan sihir tingkat menengah. Setelah air lumpur menjadi pusaran air dan mengalir ke sungai bawah tanah, itulah saatnya mereka ikut ke dalam pusaran air itu untuk turun ke bawah. Ide yang sangat cemerlang tentunya. Liman akan berjaga di lembah bawah tanah. Movan akan memberikan instruksi kapan menghancurkan susunan batu itu. Xiaohou yang sudah melihat kekuatan sang kadal raksasa, merasakan kalau cara memancingnya itu sangat berbahaya. Tapi itu akan menjadi urusan Movan. Mumpung kadal raksasa itu sedang terluka, Movan akan menahannya sementara. Tapi siapa yang akan memancing serangga beracun? Mereka semua melihat ke arah Xiaohou. Singkat cerita, benar saja Xiaohou yang diberikan tugas memancing sang serangga beracun. Sedangkan Liman yang pergi ke bawah gundukan lumpur. Movan menyuruhnya menghancurkan susunan batu di sana. Kalau tidak, Movan dan Xiaohou akan dalam masalah. Sementara itu, Xiaohou yang harus membangunkan serangga beracun dan membawanya ke tempat yang sudah ditentukan. Alat komunikasi yang mereka gunakan sangatlah canggih. Alat itu ditentukan oleh kekuatan sihir penyihir itu sendiri. Buah yang dimakan Xiaohou adalah penawar racun serangga itu. Memakannya tidak perlu takut dengan racunnya lagi. Dan waktu pun tiba. Waktunya Xiaohou membangunkan serangga beracun. Dia pun berteriak, 快来呀，小虫虫，别逼我用终结魔法！ dan ada reaksi dari dalam air. Serangga itu akan mengejar orang yang mengganggunya sampai mati. Jadi dia harus berlari secepatnya. Dan muncullah sang serangga. Itu adalah monster kelabang raksasa. Xiaohu pun secepatnya lari dari sana dan kejar-kejaran pun terjadi. Xiaohou sudah menggunakan kekuatan penuhnya. Mereka pun masuk ke dalam hutan. Tapi kaki kelabang itu banyak yang patah. Benar kata Movan kalau monster ini sedang terluka parah. Movan mengatakan kalau buah yang diberikan kepadanya sebenarnya adalah telur milik kelabang raksasa itu. Jadi si kelabang mencium baunya dari Xiaohou dan akan terus mengejarnya karena di depannya tidak ada tanah. Xiaohou menggunakan sepatu sihir miliknya dan menaiki gelombang angin. Dan kedua monster akhirnya bertemu. Pertarungan pun terjadi. Mereka akan tetap bertarung karena Movan sudah memberikan sang kadal raksasa itu memakan kaki monster kelabang yang dia kumpulkan sebelumnya. Mereka pun menonton dari jauh.
Sementara Liman mulai menghancurkan susunan batu di sana. Tapi Liman selalu gagal menghancurkan susunan batu itu. Susunan batunya sangatlah kuat. Ternyata itu karena benih roh elemen bumi. Aliran benih roh itu membuat susunan batunya ikut menguat. Kedua monster itu menerjang ke arah Movan. Movan pun tidak ada pilihan dan menggunakan elemen iblis miliknya. Dia menggunakan kekuatan ini harus menahan serangan balik jiwa 4 kali lipat, sehingga pemulihan jiwa sebelumnya menjadi sia-sia. Dia pun berusaha menghancurkan tanah di sana. Akhirnya berhasil. Air itu pun mulai mengalir dan membuat pusaran yang begitu besar masuk ke dalam sungai bawah tanah. Dan mereka pun ikut masuk ke dalam. Liman pun membersihkan badan mereka. Para monster itu pun lanjut bertarung. Movan bertanya terkait benih roh elemen bumi yang dikatakan Liman. Benar, tapi susunan batunya sudah rusak. Benih rohnya juga akan hilang. Movan pun menyuruh Xiaohou untuk menyempurnakan benih roh di sana, karena dirinya yang mempelajari elemen tanah, dan dia pun memulai prosesnya. Di sisi lain, para kadal yang menonton pertarungan kedua monster raksasa itu, racun sang kelabang sangat kuat. Monster kadal raksasa bahkan diikat dan dimasukkan racun olehnya. Tapi hanya ada satu pemimpin di satu wilayah. Tentu mereka berdua akan bertarung sampai mati. Dan sang monster kadal pun mati karena racun. Para penonton akhirnya bubar. Sementara itu, Movan mencoba mendekati mayat monster kadal dan ingin menyerap jiwa tingkat jenderal ini. Proses penyerapan pun dimulai. Movan bisa selamat karena kalung yang dipakainya. Kalung yang membantunya melewati siksaan karena elemen iblis. Tapi tiba-tiba sang monster kelabang berusaha menyerang Movan. Sementara itu, Liman mengeluarkan sihir tingkat tinggi dan menyerang sang monster kelabang. Dan monster kelabang itu akhirnya pergi. Movan pun mengatakan kalau tubuh sang kadal raksasa adalah miliknya, tapi tubuhnya terlalu besar. Movan pun ingin menjualnya kepada Liman. Liman pun menerimanya karena dirinya berasal dari Departemen Penelitian Sihir. Movan pun bertanya siapa dirinya. Liman ini adalah penjaga wilayah Danau Pingsha. Xiaohou yang kaget langsung memberi hormat. Dan mereka pun pergi dari sana. Liman pun mengatakan dengan kematian sang monster kadal raksasa akan menghentikan perkembangbiakan monster kadal ini. Dan akhirnya Liman yang datang meneliti tidak sengaja bertemu dengan Movan. Dia pun bertanya kepada Movan siapa yang menyebabkan kematian monster kadal yang begitu banyak ini. Movan tidak tahu menahu. Tapi Liman bisa merasakan Movan yang menyimpan suatu rahasia. Xiaohou pun melerai mereka berdua dan mengatakan kalau Movan yang kehilangan ingatannya dan seperti anak hilang. Dan Movan pun kaget.